Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin. Pada pagi hari ini, kita kembali belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis. Alhamdulillah, pada pelajaran Al-Quran Hadis ini, kita sudah memasuki pelajaran yang kelima, yaitu hadis tentang niat. Apa itu niat? Ada yang tahu? Ya, niat adalah menyengaja sesuatu yang dibarengi dengan perbuatan. Niat di dalam fikih disebut qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Jadi, semua yang kita lakukan didasari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, merupakan nilai ibadah. Maka dari itu, apa saja yang kita lakukan harus disertai dengan niat yang baik dan ikhlas karena Allah, bukan karena ingin dipuji atau disanjung oleh orang lain. Sebesar apapun yang kita lakukan dan sebanyak apapun uang yang kita keluarkan untuk beramal atau bersedekah, kalau niatnya tidak karena Allah, maka tidak mendapat nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niat syarat sahnya suatu ibadah. Sudahkah setiap pekerjaan atau ibadah yang kamu lakukan diniatkan karena Allah? Sebab apabila kita beribadah seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran tidak diniatkan karena Allah, tidak akan mendapat pahala atau nilai di sisi Allah. Seperti contoh berwudu. Ketika membasuh muka diiringi dengan niatnya wudu bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhal lillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk mengangkat hadas yang kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, ketika takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan diiringi dengan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardad duhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum atau imam karena Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya yang ketiga, puasa. Puasa memang dilakukan pada siang hari, tetapi sebelumnya diawali dengan niat pada malam hari. Seperti apa niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shawma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, saya niat puasa esok hari sebagai kewajiban pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Jadi, sah tidaknya suatu ibadah yang kita lakukan tergantung pada niat seseorang. Semua ibadah yang kita lakukan jangan lupa disertai dengan niat. Niat memegang peranan yang penting dalam suatu ibadah. Bila seseorang beribadah tanpa diawali dengan niat, maka pekerjaan yang dilakukan akan sia-sia. Membiasakan niat pada saat melakukan pekerjaan. Hendaknya kita membiasakan berniat apabila akan melakukan pekerjaan. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan tergantung pada niatnya, baik ketika akan belajar, makan, minum, tidur, dan lain-lain, atau ketika akan sholat, puasa, haji, dan lain-lain. Jadi,
semua pekerjaan itu dinilai dari niatnya. Apakah niat yang ditujukan itu betul-betul karena Allah atau karena yang lain? Seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah. An Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang artinya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan yang dinilai bagi tiap manusia adalah apa yang dia niatkan. Barang siapa hijrahnya tulus ikhlas karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang niat hijrahnya untuk dunia atau kekayaan yang akan didapat atau wanita yang akan dinikahi, maka nilai hijrahnya sebatas pada niat yang dimaksud. Lalu, apa balasan orang yang beramal atau sedekah niatnya semata-mata ikhlas karena Allah? Balasannya akan diberikan ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditambah lagi rezekinya, seperti apa yang disabdakan oleh Nabi. Tidak akan berkurang dengan sebab harta yang disedekahkan, bahkan bertambah, dan bertambah. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, marilah kita niatkan yang ikhlas karena Allah segala pekerjaan yang kita lakukan, bukan karena ingin dipuji, disanjung oleh orang lain. Lalu, bagaimana isi kandungan hadis tentang niat? Yang pertama, pentingnya peranan niat dalam melakukan suatu pekerjaan, terutama di dalam beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat bentuk fisik tubuh kita. Semua itu tidak bernilai apa-apa di sisi Allah. Akan tetapi, Allah melihat amal dan hati kita. Seperti hadis Nabi yang artinya, sungguh Allah tidak menilai bentuk tubuh dan parasmu, tetapi yang dinilai adalah niat, tujuan, dan kemurnian yang tumbuh dari lubuk hatimu. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya bagaimana? Tiada artinya mempunyai fisik dan paras yang indah apabila tidak diimbangi dengan keindahan sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik atau akhlakul karimah, serta ibadah yang tumbuh dari niat dan tujuan yang tulus ikhlas. Sebab, jika tidak diimbangi dengan hal itu, semua kegiatan dalam hidup ini menjadi sia-sia di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, kewajiban berhijrah bagi seorang muslim. Di samping pentingnya peranan niat dalam suatu ibadah, berhijrah juga menjadi suatu kewajiban bagi seorang muslim. Artinya, menghindari dari orang-orang yang mempunyai akhlak tidak terpuji dengan cepat-cepat meninggalkannya. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah banyak memberikan nikmat kepada hambanya, terutama nikmat Islam, iman, dan sehat. Sebagai tanda syukur kita, hendaknya kita tumbuhkan rasa cinta dan ikhlas untuk beramal atau berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Karena kalau sudah kita tanamkan niat yang baik untuk beramal atau bersedekah, jika belum sempat kita kerjakan, maka Allah sudah memberi kita pahala satu kebaikan. Akan tetapi, apabila kita dapat mengerjakan amal itu, maka Allah berikan pahala pada kita 10 kebaikan. Dan sebaiknya kita menjauhkan sifat riya atau mengharap pujian dari orang lain ketika beramal. Niatkan hanya karena Allah.
Sebab kalau ingin mendapat pujian dari orang lain, maka hanya pujian itu yang kita dapatkan, bukan pahala. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tadi penjelasan hadis tentang niat. Jangan lupa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.